Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amesa Putri Pratama, NIM 20030003. Di sini saya akan mempresentasikan tugas proyek akhir mata kuliah analisis kompleks dengan dosen pengampu Bapak Devri Ahmad, SPD, MSI. Adapun judul presentasi saya yaitu turunan pada bilangan kompleks. Yang pertama kita akan membahas definisi, di mana definisinya misalkan FZ adalah fungsi kompleks dengan daerah asal atau domain DF yang merupakan himpunan bagian dari bilangan kompleks dan Z0 merupakan elemen dari interior DF, maka fungsi FZ dikatakan terdiferensial atau dapat diturunkan atau memiliki turunan di Z0 jika limit delta Z mendekati 0 dari FZ0 ditambah delta Z dikurang FZ0 per delta Z itu ada. Dengan ketentuan delta Z itu sama dengan delta X ditambah I dikali delta Y. Di mana jika limit ini ada, maka dapat ditulis sebagai F akses Z0, di mana F akses Z0 ini merupakan turunan dari FZ di titik Z0, sehingga dapat dinotasikan dengan limit delta Z mendekati 0 dari FZ0 ditambah delta Z kurang FZ0 per delta Z. Selanjutnya, jika FZ terdiferensiasi di setiap titik Z pada suatu himpunan A yang merupakan himpunan bagian dari bilangan kompleks, maka diperoleh F aksen Z, di mana untuk semua Z itu merupakan elemen dari A, sehingga dapat didefinisikan fungsi baru yang disebut sebagai turunan dari FZ, yaitu F aksen Z sama dengan limit delta Z menuju 0 dari FZ ditambah delta Z dikurang FZ per delta Z, di mana FZ ini berbeda dengan FZ0, F aksen Z0 di atas, di mana F aksen Z0 tadi merupakan turunan dari FZ di titik Z0, sedangkan F aksen Z ini merupakan turunan dari fungsi FZ. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal. Tentukan turunan fungsi FZ sama dengan Z kuadrat di Z0, kemudian tentukan fungsi turunannya. Di mana sesuai dengan perintah soal, kita pertama akan menentukan fungsi turunan FZ di Z0, yaitu f aksen Z0 sama dengan limit delta Z mendekati 0 dari FZ0 ditambah delta Z kurang FZ0 per delta Z. Lalu, karena di sini kita menentukan fungsi FZ di Z0, maka Z di sini kita ganti ke Z0 ditambah delta Z, sehingga berbentuk limit delta Z mendekati 0 dari FZ0 tambah delta Z kita kuadratkan, lalu dikurang Z0 kuadrat per delta Z. Lalu ini kita kuadratkan sehingga berbentuk limit delta Z mendekati 0 dari Z0 kuadrat ditambah 2 dikali delta Z dikali Z0 ditambah delta Z dikuadratkan kurang Z0 kuadrat per delta Z. Lalu di sini Z0 kuadratnya dapat kita hilangkan sehingga menjadi limit delta Z mendekati 0 dari 2 kali delta Z kali Z0 ditambah delta Z dikuadratkan per delta Z. Lalu pada delta Z ini dapat kita faktorkan sehingga berbentuk limit delta Z mendekati 0 dari delta Z dikali 2 kali Z0 ditambah delta Z per delta Z. Lalu pada delta Z di sini dapat kita hilangkan sehingga berbentuk limit delta Z mendekati 0 dari 2 kali Z0 ditambah delta Z. Lalu delta Z ini kita substitusikan dengan 0 sehingga menjadi 2 dikali Z0. Perintah soal selanjutnya adalah menentukan fungsi turunannya. Karena di sini kita sudah mendapatkan fungsi turunan FZ di Z0, maka langsung kita dapatkan fungsi turunannya, yaitu dari F aksen Z0 sama dengan 2 kali Z0 menjadi F aksen Z sama dengan 2Z. Selanjutnya kita akan membahas teorema-teorema pada turunan, di mana ini berfungsi untuk mempermudah perhitungan kita pada turunan dengan menggunakan bilangan kompleks. Teorema pertama, jika FZ sama dengan Z pangkat N dengan N bilangan bulat positif, maka F aksen Z-nya sama dengan N dikali Z pangkat N kurang 1. Teorema kedua, andaikan F dan G mempunyai turunan di setiap titik Z di dalam domainnya, maka yang pertama, untuk penjumlahan FZ dan GZ,
maka dapat dijumlahkan terlebih dahulu baru dapat diturunkan, atau menurunkan masing-masing terlebih dahulu baru dijumlahkan. Yang kedua, pada perkalian dapat kita kalikan terlebih dahulu baru diturunkan, atau menggunakan f aksen Z dikali GZ ditambah FZ dikali G aksen Z. Atau yang ketiga, dibagi dahulu baru diturunkan, atau menggunakan f aksen Z dikali GZ dikurang FZ dikali G aksen Z per GZ dikuadratkan. Dan teorema ketiga, andaikan fungsi f mempunyai turunan di GZ dan G mempunyai turunan di Z, maka f GZ diturunkan sama dengan f aksen GZ dikali G aksen Z. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal. Yang pertama, tentukan turunan fungsi fz sama dengan gz kuadrat kurang 4z dengan z0 sama dengan min 1 ditambah i. Di mana dapat langsung kita turunkan menggunakan teorema 1 sehingga fz sama dengan gz kuadrat kurang 4z menjadi f aksen z sama dengan 6z kurang 4. Lalu kita ubah z-nya ke dalam bentuk z0 sehingga menjadi 6 dikali min 1 ditambah i dikurang 4. Sehingga sama dengan 6 ditambah 6i dikurang 4. Sehingga hasil akhirnya adalah 6i dikurang 10. Dan ini sudah berbentuk kompleks. Yang kedua, tentukan fungsi turunan dari fz sama dengan 2z kuadrat ditambah i dipangkatkan 5. Soal ini dapat kita selesaikan dengan aturan rantai. Yang pertama, pada fz sama dengan 2z kuadrat ditambah i dipangkatkan 5, dapat kita misalkan W sama dengan 2z ditambah i. Maka FW sama dengan W pangkat 5. Lalu dapat kita cari DW per DZ-nya yaitu 4Z. Selanjutnya juga dapat kita cari DF per DW-nya yaitu sama dengan 5W pangkat 4. Lalu dengan menggunakan aturan rantai dapat kita cari DF per DZ-nya yaitu DW per DZ dikali DF per DW. Sama dengan 4Z dikali 5W pangkat 4. Lalu W-nya kita ubah kembali ke bentuk 2Z kuadrat ditambah I sehingga berbentuk hasil akhirnya adalah 20Z dikali 2Z pangkat 2 ditambah I dipangkatkan 4. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.